Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semua usahanya ya kawan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan teman-teman bagaimana cara memisahkan telur jangkrik dari pasir ya kawan ya. Oke, kita mulai langsung dari pengambilan media pasir yang ada di dalam nampan itu di dalam box ya kawan. Nah, cara pengambilannya cukup seperti itu saja. Kalian ambil nampan yang sudah berisi pasir dan kalian bersihkan jangkrik yang ada di atas pasir tersebut ya. Nah itu cukup seperti itu. Pelan-pelan saja kawan. Untuk membersihkan jangkrik yang ada di atas pasir itu pelan-pelan saja. Karena kalau teman-teman semua dalam memisahkan jangkrik yang di atas pasir itu terlalu kencang ataupun kasar, itu akan membuat jangkrik itu stres. Dan apabila jangkrik stres, itu akan membuat telurnya itu berkurang, hasil panen telurnya nanti sedikit kawan. Nah, seperti begitu. Cukup pelan-pelan saja. Nah, kalian pelan-pelan saja seperti itu, seperti yang saya contohkan seperti itu. Nah, sambil kalian memisahkan jangkrik, kalian juga membersihkan itu ya kawan ya, membersihkan jangkrik-jangkrik yang pada mati di atasnya. Biasanya kan ada kotoran ataupun ada sisa makanan ataupun jangkrik-jangkrik yang sudah mati kan biasanya ada di atas pasir. Kalian juga harus bersihkan kawan, agar pada waktu penyaringan itu tidak terlalu banyak kotoran-kotoran yang dibawa bersama pasir itu. Nah itu kawan. Nah, kalian cukup pelan-pelan saja. Kalian harus bisa menggunakan tangan untuk memisahkan jangkriknya itu, ataupun kalian tiup juga bisa. Yang penting jangan membuat jangkrik itu stres. Nah, oh ya, ini saya kasih tips. Sebelum kalian mengangkat pasir yang ada di dalam nampan, kalian itu harus terlebih dahulu menyiapkan pasir yang baru ya kawan ya. Nah, sebelum kalian mengangkat pasir yang ada di dalam box, kalian harus sudah menyiapkan pasir yang baru. Nah, kenapa kok harus menyiapkan pasir yang baru? Itu agar jangkrik yang tadinya bertelur di atas nampan itu bisa pindah kawan, pindah ke nampan yang baru, pindah ke media pasir yang baru. Jadi begitu, jadi tidak ada jangkrik yang bertelur di luar nampan. Nah, begitu ya kawan ya. Nah, itu sudah saya panen, sudah selesai saya mengambil media. Mari kita langsung saring telurnya kawan. Ini kalian dalam melakukan penyaringan telur jangkrik, kalian cukup menggunakan air saja kawan ya. Nah, kalian pasir yang tadi sudah diambil dari box, kalian tinggal taruh di atas ember, lalu kalian kasih air. Nah, begitu, kasih air secukupnya. Setelah kalian beri air secukupnya, kalian aduk-aduk ya kawan ya. Seperti yang saya contohkan itu, kalian lalu aduk-aduk. Setelah diaduk, kalian tunggu sebentar agar telurnya mengendap, lalu kalian saring di saringan ya kawan ya. Nah, untuk saringan tersebut saya menggunakan saringan yang biasa dipakai untuk menyaring ampas ya kawan ya, ataupun saringan untuk kelapa, ampas kelapa itu, santan kelapa. Nah, saya membagikan itu. Nah,
ulangi cara yang saya contohkan itu sampai 3 kali ataupun 4 kali agar telurnya itu sudah bersih, sudah tersaring semua. Nah, cukup 3 kali saja, dan penggunaan airnya itu jangan terlalu banyak kawan, secukupnya saja. Nah, kalian ulangi lagi cara yang tadi dan kalian saring lagi. Nah, oh ya, maaf ya kawan ya, itu saringan santan punya saya itu sobek, jadi saya tempel pakai kresek. Maklum kawan, saya masih pemula, jadi saya hanya memakai alat seadanya saja. Nah, biasanya saya itu menyaring telur jangkrik itu selama 5 hari kawan, 5 sampai 6 hari saya baru menyaring telur jangkriknya. Nah, pelan-pelan saja kawan, agar telur jangkrik itu tidak sampai kebuang ataupun tidak tumpah-tumpah. Kalian pelan-pelan saja. Nah, cukup 3 kali saja kawan, 3 sampai 4 kali itu sudah cukup. Itu sudah hampir 90% telur-telur yang ada di pasir itu sudah kesaring semua. Nah. Oh iya kawan, ini saya mengingatkan kembali kepada teman-teman semua agar selalu mendukung channel saya ya kawan ya. Nah, bagaimana cara mendukung channel saya? Kalian cukup tekan tombol subscribe dan komen di kolom komentar ya kawan ya, agar saya itu lebih semangat lagi untuk membuat video, dan saya akan membuatkan video sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, setelah sudah dirasa bersih, kalian bisa memindahkan kembali pasir-pasir yang sudah disaring telurnya, yang sudah bersih dari telur jangkrik itu, di dalam karung ataupun di dalam bak yang lain ya kawan ya, agar bisa dipakai kembali. Nah, kalau saya begitu, setelah saya saring, saya taruh bekas pasir yang sudah diperas ke dalam karung kawan, agar airnya itu tertiriskan. Nah, saya biasanya itu setelah menyaring telur-telur jangkrik milik saya itu menetas sekitar 5 sampai 6 hari, itu paling lama sudah menetas. Nah, sambil kita menyaring telur, saya akan berbincang-bincang sedikit kawan. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah senior, yang sudah beternak jangkrik itu lama dan sudah menjadi bos jangkrik, mungkin apabila dalam penyampaian video saya ini ada yang salah ataupun ada yang kurang benar, ataupun kualitas video yang saya bikin ini kurang bagus, ya mohon sarannya kawan ya. Karena di dalam budidaya itu ilmu-ilmu dari teman-teman senior semua yang sudah berpengalaman itu sangat bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semua. Dan di sini saya hanya berbagi saja kawan, saya hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman selama saya beternak jangkrik. Nah, apabila dari video-video saya ataupun cara-cara saya beternak itu bisa ditiru dari teman-teman semua, kalian bisa meniru kawan. Nah, kalian bisa meniru cara-cara yang saya buat, yang saya bikin, yang saya lakukan, kalian bisa menirunya. Nah, pada proses penyaringan telur yang sekarang ini saya tidak menggunakan pasir laut ya kawan ya, karena pasir lautnya sudah dipakai semua. Nah, saya alternatif saya memakai pasir kali ya kawan. Saya mencari pasir kali, dan ya begitu, jadi kotor sekali itu airnya, bekas saringannya, air bekas saringannya itu kotor sekali itu.
karena saya menggunakan pasir kali. Nah, semoga teman-teman semua yang mau usaha peternak ataupun ingin mempunyai usaha-usaha sampingan, semoga cepat dikabulkan ya kawan ya, dan tetap semangat dalam menjalani usaha itu. Kita harus semangat, jangan malas-malasan, karena semua usaha itu kalau tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh hasilnya pun akan tidak maksimal. Nah, sekedar bercerita saja, saya memulai usaha peternak jangkrik itu sudah 1 tahun lamanya kawan. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman semua yang sudah senior, saya itu belum apa-apanya. Saya masih dalam tahap belajar, dan saya itu membuat video ini hanya untuk berbagi saja kawan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Saya bagikan semua. Nah, untuk teman-teman semua yang memiliki ide ataupun yang punya masukan, saran untuk dibuatkan video, ataupun yang ingin mencoba-coba tapi belum pasti ataupun masih ragu-ragu, kalian bisa request pembuatan video di sini ya kawan ya. Karena saya itu sangat suka dalam dunia peternakan kawan. Nah, selain saya beternak jangkrik, saya pun juga beternak burung. Selain burung, saya juga beternak ikan, dan saya beternak ayam kawan. Nah, semua usaha yang sekiranya menjanjikan ataupun bisa menghasilkan pundi-pundi uang, saya lakukan semuanya. Tapi pada intinya saya itu fokusnya itu tetap di budidaya jangkrik ini kawan. Saya fokusnya di satu tujuan dulu, karena dalam budidaya jangkrik ini atau usaha peternak jangkrik ini menurut saya itu sangat menjanjikan kawan. Kenapa kok sangat menjanjikan? Karena kebutuhan jangkrik di pasaran itu sangat banyak, dan selain kebutuhan di pasaran, pakan jangkrik ini, pakan burung yang seperti murai, seperti cucak hijau ataupun yang burung-burung lainnya, itu wajib makan jangkrik itu setiap hari kawan. Jadi apabila kita bisa beternak jangkrik yang memiliki box banyak, itu sangat menjanjikan kawan, karena usaha peternak jangkrik itu tidak akan bingung untuk menjualnya, karena di mana-mana pasti mau untuk menampung atau menerima hasil panen kita ya. Nah, ini sudah hampir selesai kawan-kawan. Prosesnya sudah hampir selesai, dan kita akan mengeringkan dulu kawan. Kita akan coba mengeringkan dan pindahkan ke dalam kain agar dikeringkan, dan kita coba ditimbang dapat berapa kilo. Nah, ini teman-temanku semua, ini telur jangkrik yang tadi kita peras, yang sudah kita saring, itu seperti itu. Nah, hasilnya seperti itu kawan. Nah, ini belum bersih semua, ini masih harus diayak lagi. Nah, setelah sudah bersih, atau yang tadi itu di dalam bak itu, kita taruh di atas kain ya kawan ya. Untuk mengeringkannya saya taruh di atas kain seperti itu. Nah, nanti saya kipas saja.
Nah, coba kita timbang kawan ya. Coba kita timbang, kita dapat berapa kilo ini. Semoga dapat banyak ya kawan. Oh gitu, kita alhamdulillah kita dapat telur jangkrik 1 kilo kawan. Sekian dan terima kasih.